Ya, kembali di The Prime Show pemirsa. Ya, informasi terbaru kami mendapatkan kabar kalau Bang Dev Laksono harus mengikuti giat, jadi tidak bisa bergabung lagi bersama kami. Semoga nanti next kesempatan kita akan berbincang kembali. Saya ke Bang Jazil. PKB ini kan juga merupakan partai lama begitu ya, yang mana pasti juga punya banyak hubungan sejarah dengan partai-partai lainnya. Ya. Apakah hubungan sejarah ini akan menjadi penentuan untuk bisa berkoalisi ke depannya? Ya tentu begini, PKB punya pengalaman selalu di dalam koalisi yang menang. Ini yang harus dipertahankan oleh PKB. Tahun 2024 tidak boleh salah untuk melakukan koalisi atau juga menunjuk calon presiden dan wakil presiden yang di situ PKB dalam posisi pemenang bersama ya, kemarin bersama PDI. Nah, di 2024 itu cukup pelik karena memang tidak ada incumbent. Oke. Itu satu. Yang kedua, tidak terlihat gitu tokoh-tokoh partai yang kuat. Sehingga menyulitkan partai-partai ini untuk membacanya. Namun masih ada waktu yang cukup panjang hari ini. Jadi PKB tidak terlalu khawatir. Tidak ada sosok partai yang kuat menurut PKB nanti di ketua umum partai. Maksud saya gitu. Jadi berarti PDI Perjuangan tidak dong ini? ya kan ketua umumnya tidak mencalonkan. Kecuali Bu Mega mau mencalonkan lagi. Gimana PDIP? Mungkin Dianggap saja tidak akan kuat lebih oleh kuat. PKB. Ya kan tadi sudah dijelaskan ketua umum yang kuat untuk mencalonkan diri kan sudah jelas. Tapi makanya ada, kan misalnya nyampur kan Gerindra dengan PKB kan karena merasa nggak kuat dua-dua kan jadi nyampur. Apakah betul itu karena merasa tidak Nah, kuat? sekarang Bang yang Jazil? jadi persoalan ini kan partai-partai yang sebenarnya ya antara bisa dengan tidak. Ini yang sekarang bikin rame kan. Misalnya Demokrat dengan apa namanya PKS misalnya kan. Ini yang kalau menurut saya yang lebih butuh apa namanya ya longok kiri kanan. Apa sih yang membuat Bang Deddy berpikiran PKB dan Gerindra itu tidak kuat begitu? Loh, tadi kan pernyataan Bang Jazuli yang saya Balikan kembali ya. kan tidak ada ketua partai politik yang kuat. Beliau sampaikan memang kalau Gerindra tidak bisa mengusung capres sendiri. PKB tidak bisa mengusung capres sendiri. Kalau bersatu bisa karena ada ambang batas. Nah, oleh sebab itu PKB dan Gerindra hari ini ingin memastikan bahwa kalau nanti memajukan seorang calon presiden dialah yang menang. Oke, Ya. baik. Sama juga seperti PDIP diam-diam sampai hari ini atas nama Kalau ada apa? pilihannya ada Prabowo dan Atas Puan. nama rakyat atau atas nama siapa itu juga Betul. kebingungan untuk menentukan siapa calon presidennya. Pak Jazil, kalau ada pilihan ada Puan dan juga Prabowo, kira-kira mau tertarik gak diambil Mbak Puannya? Ya, dua-duanya menarik, tetapi tidak bisa dikeker dari hari ini. Karena waktunya masih Hilalnya belum kelihatan. belum Itu juga kelihatan. bukan PDIP juga Siapa gitu ya? tahu nanti di ujung yang menarik justru Gus Muhaimin untuk Ada calon tanggapan, presiden. Pak Jayadi? Saya kira Mas Jazil benar ya. Memang tidak ada calon yang berasal dari ketua umum partai yang dominan maksudnya. Tapi yang kuat ada calonnya ini Setuju dari itu. koalisinya. Nah, ya, setuju kalau itu. Kan Setuju. ketua umumnya Prabowo, kan termasuk yang 3 teratas. Jadi Ya. calon kuatnya ada, tapi tidak ada calon dominan. Kalau 2014, 2019 ada calon dominan kan? 2014 ada 2 calon dominan, Pak Jokowi sama Pak Prabowo. 2019 ada petahana. Ya. Yang cukup dominan bersama Pak Prabowo lagi. Kalau sekarang ada calon kuat, misalnya 3 itu yang Masih diberikan Prabowo- kuat, Prabowo tapi juga. tidak ada yang dominan. Kan tadi saya bilang 3-3 Hanya itu kuat tapi tidak dominan. iya, begitu. sehingga kalau ada calon yang dominan itu akan mempermudah partai untuk berkoalisi. Oke, bicara soal dominan dan bicara soal Pak Prabowo, kita lihat dulu ini ada tayangan Pak Prabowo deklarasi presiden. Rasa tanggung jawab saya menerima permohonan saudara untuk bersedia dicalonkan sebagai calon presiden Republik Indonesia. Ya, baik. Saya penasaran ke Bang Deddy Sitorus lagi, ke PDI Perjuangan. Ini Gerindra percaya diri loh untuk langsung mendeklarasikan presiden Pak Prabowo utamanya. Nah, apakah dari PDI Perjuangan sendiri yang tokohnya sudah terlihat Ibu Puan tidak cukup percaya diri untuk mendeklarasikan itu, Bang Deddy? Kan bukan soal percaya diri, tapi timingnya. PD Perjuangan tidak Berarti pernah dalam waktu dekat ya? jangankan pilpres, pemilihan wali kota aja pun kita tidak pernah terburu-buru.
Selalu ada kita memberikan waktu untuk mendigest dan benar-benar kita percaya gitu. Dan itu saya kira yang alhamdulillah sampai hari ini membuat kita jadi pemenang pilkada misalnya. Ya karena memang kita mendigestnya dengan sangat dalam gitu. Tidak sembarang pagi-pagi sudah obrol sana sini, udah dansa-dansi sana sini gitu ya. Karena kita memang akan ada proses walaupun misalnya Kongres kan menentukan kewenangan prerogatif pada Bu Mega untuk memutuskan. Tapi kan kita berproses dari bawah. Ya, nanti akan ada raker Camsus, raker Dasus, raker Capsus, raker Dasus, terus sampai nanti menjadi rakernas. Kan itu proses dari bawah. Jadi ada prosesnya Ada nanti yang dilakukan prosesnya, PDI Perjuangan. iya. Apakah itu berarti Gerindra dan juga PKB tidak ada Setahu proses? saya kalau prosesnya. PDIP untuk capres nggak ada pakai itu. Ada. Itu semua tergantung Ibu. Memutuskan, mengusulkan Sa'dah, Mas. Kita selalu berproses dari bawah. Ya. Mengusulkan. Maksudnya tergantung Memutuskan, Ibu? itu Ibu Mega. Oh, Memutuskan loh. mengusulkan saja. Oh iya dong, karena kan Ibu Mega kan tidak berenung di ruang hampa. Kan harus mendengar apakah itu suara dari masyarakat, Usulan. struktural partai, dari survei, dari tokoh-tokoh. Itu kan semua nanti didigest oleh Bu Mega untuk kemudian diputuskan di forum Berarti apa? Pak Ganjar juga dong Bang Deddy, karena suara masyarakat Pak Ganjar yang juga banyak disebutkan. Siapapun itu tentu ya. Dan saya ingin katakan sampai hari ini belum pernah ada rapat DPP satupun yang membahas soal Pilpres kecuali kesiapan partai, konsolidasi partai menghadapi Pilpres. Belum pernah ada berbicara calon apapun. Baik. Kalau dari PKB dan juga Nasdem dan juga Gerindra sendiri, nah apakah akan ada strategi untuk bisa pasti mendeklarasikan Pak Prabowo dan juga Caimin, atau mungkin Pak Wapresnya ada pilihan lain begitu? Pasti kita akan mengikuti dinamika yang berkembang. Tetapi yang sudah menjadi kesepakatan untuk calon presiden dan wakil presiden itu ada di tangan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Oke. Jadi kalau ditanya kepada PKB siapa calon presidennya, ya Gus Muhaimin. Kalau ditanya sama Gerindra ya Pak Prabowo. Oke. Tapi dalam seiring berjalannya waktu bisa jadi berubah tidak? Nah, kita tidak memprediksi atau mengira-ngira sesuatu yang buruk terjadi buat kita. Justru saya memprediksi makin ke depan koalisi Gerindra dengan PKB makin menarik. Makin kita akan mendapatkan apresiasi dan perluasan dari partai-partai yang lain. Saya yakin Perindo akan ikut tuh kalau nanti ini. Baik. Tapi menariknya kan kemarin sudah diajak makan pecel bareng loh Pak Deddy. Iya, Tapi, makan pecel bareng itu cuman kan sepertinya Caimin nggak dianggap menarik ya buat Ibu Puan, atau sebaliknya. Nah itu kan asumsi Anda, tidak ada yang berkata begitu dari tadi. Sepertinya, Justru karena gitu ya. penting diajak silaturahmi, makan bersama, makannya pecel lagi, bukan Oke, makan oke. steak gitu loh. Jadi itu kan untuk membuktikan bahwa PKB dengan basis Nahdiyinnya, kita dengan basis Marahaen itu kan memang sesuatu yang tadi dikatakan simbolik itu gitu. Itu kan cara kita membangun gestur persahabatan dan menunjukkan kepada rakyat bahwa kita adalah dua partai yang bersaudara. Mbak April, tuan rumahnya itu PKB, jadi tahu seleranya PDIP. Jadi Mbak Puan Sehingga harus dikasih pecel, tuh Oke. cocok. Mbak Puan sampaikan itu. Ini makanan rakyat, ya kan? Itulah, tahu PKB itu kira-kira apa yang dimau oleh PDIP tahu. Termasuk juga ziarah ke makan Pak Taufik Kemas, makan pecel, saya pikir. Nah, terus habis sebagai itu, tuan rumah sudah berhasil berarti ya? Untuk habis bersama itu Mbak dengan Puan surprise ngasih kue ulang tahun kepada Gus Muhaimin. Kehangatannya Oke. terjadi luar biasa. Cuman belum sampai pada final koalisi gitu. Oke, baik. Ini menarik sekali kalau dari sudut PDI Perjuangan dan juga PKB. Kalau dari sudut pengamat luar, Anda melihat ini seperti apa? Apakah akan ada suatu gebrakan atau kejutan dari Caimin dan juga Kita Mbak Puan? tunggu tanggal 10 November. Kenapa harus 10 November? Katanya ada partai yang mendeklarasikan capresnya. Nah, Oke. Ya, nah kalau itu betul terjadi, mungkin dinamikanya akan berubah sedikit. Siapa sih Pak Jayadi? Bocoran dong. Kan ada Nasdem katanya, Pak Surya Paloh kan katanya Apa betul begitu? Katanya tanggal Pak 10 Jazil? November akan mendeklarasikan calon presiden. ya saya dengar-dengarnya begitu. Iya, Nasdem di akan media deklarasi banyak, Pak Anies, tapi kan belum resmi. Iya, kalau itu Tapi kalau Nasdem mendeklarasikan Pak Anies sudah, kemarin hasil Muslimnasnya kan sudah. Ada 3 nama. Sudah, termasuk Pak Ganjar. Nah itu menurut saya itu hal yang biasa saja kalau buat kami. Baik. makanya Tidak akan merubah kita banyak tunggu data. tanggal Oke, 10 oke. November itu Kalau apanya yang diumumkan, apakah bersama koalisinya Tergantung apa tidak. tanggal 10 November itu. Kalau Baik. dia bersama koalisinya itu akan mengubah dinamika. Kalau pendapat dari pengamat sudah kita dapatkan, pendapat dari partai non
parlemen begitu ya. Mas Yusuf, seperti apa Anda melihat ada poros-poros yang ya belum terlihat pasti tapi agak-agak mulai terbentuk, ini lebih menarik yang mana kira-kira? Ya, sebenarnya sih kalau kita di Perindo ya, kita mau demokrasi ini biar menguntungkan rakyat, gimmick-gimmick pilpres ini, capres ini mendeklar dan bicara soal visi dan program. Saya lihat ini nihil itu. Jadi kata siapa? Jadi aktivitas Pak elit. Muhaimin kemarin sudah melonseng visinya. Aktivitas elit aja. Ini nggak baca, ini nggak update ini. Seperti apa? jadi- Boleh diklarifikasi nggak langsung Pak update. Jazil? Jadi makanya Pak kemudian Muhaimin itu apa nyamar mencalonkan presiden sekaligus visinya sudah disampaikan di depan banyak orang. ya cuman Ada TV, nah. masih membingungkan publik ya karena Mungkin sudah ada bersama yang bingung, jangan dibilang publik. sudah bersama dengan Gerindra, tapi dua-duanya masih ngotot jadi presiden gitu kan. Nggak ada soal karena ada waktu masih. Akan lebih bagus itu kalau sudah konkret nih. Jadi rakyat lihat bahwa Jadi tidak bisa memilih ya antara ini ya. satu harapan udah ada. Mungkin akan diikuti oleh koalisi lain sehingga ya kita berharap si tiga poros lebih dari dua lah. Kenapa Pak pencapresannya. Jazil menahan sesuatu boleh loh langsung di... Enggak ada soal. Karena itu soal persepsi dari Perindo yang ingin agar ada 3 poros begitu. Dan kebetulan kalau itu sama dengan PKB. PKB atau Pak Muhaimin ingin ada 3 poros supaya terjadi partisipasi yang luas, yang lebih baik dan tidak terjadi polarisasi di Pilpres besok. Nah ini hampir sama. Yep. Nah tetapi yang mau 2 poros atau lebih itu sama. Yang penting proses demokrasi berlangsung lebih berkualitas. Ini kan asumsi-asumsi, karena Kalau semuanya saya sih punya cara. nggak terlalu relevan bicara 2 poros, 3 poros, 4 poros ya, karena semua kan tergantung pada partai-partai politik itu. Ya, yang ribut soal harus 3 poros, 4 poros itu kalau menurut saya partai yang nggak percaya diri bisa maju. Takutnya memecah belah gitu loh Bang Deddy. Pada 2 akhirnya kan poros. tetap 2 pasang calon, Mbak. Jadi kalau melihat hasil pemilu kita dari mulai pemilu pertama sampai sekarang itu sangat sulit bisa 1 putaran. Ya toh, pada akhirnya akan terjadi pengkubuan juga 2 pasang calon pada putaran kedua. Lalu buat apa kita membuat alasan nanti harus ini supaya jangan ini? Sebenarnya untuk memfasilitasi orang-orang yang pengen ikut dalam masuk gelanggang permainan saja. Karena menurut saya alasan itu nggak tepat dipakai. Kalau undang-undangnya masih mengharuskan 2 putaran gitu loh, tetap saja akan ada pengkubuan. Gitu. Jadi memang problemnya ya situasi sekarang ini karena ada barrier 20% itu. Andaikan itu nggak ada, pasti rakyat akan disajikan banyak calon alternatif yang bisa mungkin melahirkan Sepakat Bang Deddy soal sesuatu 20%? ini. semua ada kekurangan, ada kelebihannya. Ya kalau dibuka 0% dan semua bisa mencalonkan diri ya mungkin kita perlu kertas untuk dicoblos itu panjang banget gitu ya. Lalu transaksi politik dan macam-macam juga terjadi. Jadi nggak ada yang ideal lah. Tapi pakai Ini yang menurut saya pikiran yang terlalu liberal itu gitu loh. Presidensial threshold lebih banyak transaksinya dan terlalu elitis. Lah sama saja, tidak ada jaminan bahwa kalau itu dibuka juga tidak ada transaksi politik dan lebih elitis atau Ya, apa. tapi tidak akan ada koalisi terpaksa. Gini loh, tidak ada Tidak ada jaminan, tidak ada koalisi ada yang kalau tidak ada namanya sistem presidensial yang threshold. ideal. Ya, tentu Apakah saja. sistem Amerika ideal? No. Tapi kita kan bukannya kita harus... Apakah sistem Inggris ideal? Oke. No. Ya, Tapi kita kan temukan bukannya kita sistem harus mencari Indonesia. sistem yang paling ideal. Masa kita sudah bertahun-tahun melakukan pemilu dengan demokratis belum juga menemukan Enggak, sistem karena yang orang pas. suka merujuk pada sistem ala Amerika, sistem ala ini. Tidak cocok diterapkan di Nggak Indonesia. pernah bicara sistem ala Indonesia gitu Menurut loh. saya keliru tuh. Yang mana sistem ala Bukan Indonesia merujuk itu? ke sana, yang Ya, kita yang kita maksudkan temukan bersama. yang saya maksud masyarakat kita ini plural. Itu harus tervalisasi dalam representasi politik. Ya. Sekarang kan kalau ada barrier 20% sekarang ini itu, dengan threshold itu membatasi, kemungkinan ada ya kan? 4 pasang calon. Jadi rakyat, dengan rakyat yang non dipaksa parlemen oleh elit bisa 5 pasang untuk calon. memilih Lantas siapa yang keinginan ngalahin? elit gitu loh. Padahal rakyat mesti menginginkan calon-calon Nah, itu kan yang karena lain Anda nggak di gitu. parlemen. Mas Kalau Anda Yusuf, di parlemen tadi kalau mungkin di- pikirannya beda. Makanya nanti tunggu 2024 kita ya, di parlemen kita tunggu, baru ketemu. kita berdebat soal itu. Oke, baik. Pak Jayadi, ini menarik sekali apa yang diperbincangkan soal presidensial threshold begitu. Iya. Kalau gambaran Anda secara garis besar, ini sudah dilakukan bertahun-tahun di pemilu kita di Indonesia, masih tetap tidak? Buktinya ada belasan bahkan lebih 20 kali ya. Ketentuan presidensial threshold terus-menerus digugat. Gitu. Alasan misalnya alasan itu tidak dipenuhi karena pokoknya itu tidak bertentangan konstitusi gitu.
Artinya memang itu kemudian tergantung kepada pengambil keputusan di DPR karena mereka yang buat undang bersama pemerintah. Tapi itu kan fakta yang menunjukkan bahwa ada masalah dengan sistem itu. Maka harusnya Semua sistem punya masalah kalau menurut saya. Ya Oh, ya tentu disempurnakan saja. aja. Tidak ada sistem Makanya yang tidak perlu- bermasalah. Gitu itu loh. kan masukan Bang Deddy. Tapi butuh ada Itu kan evaluasi masukan. Berarti kan mungkin, Anda harus ya? evaluasi dong. Anda pengambil keputusan. Oh iya. Oh, gitu. Dan menurut kami masih tetap ini yang terbaik dibanding iya. yang lain-lain kan Oh, iya, gitu. boleh. Silakan bikin partai politik sendiri, nanti bikin lagi yang baru. Boleh, Gitu aja menurut kalau saya. beberapa partai politik lain itu tidak Sederhana baik aja. gitu. Menurut beberapa Iya. masyarakat itu tidak baik. Iya nggak apa-apa. Oh, Kita iya kan itu. juga nggak bilang ini Baik. sistem Anda yang bilang kita sempurna. ini kan hidup bernegara bergotong royong. Betul. Semua kita harus didengar kan Betul. gitu. Ya, kan nggak ada yang larang bicara dari tadi. Semua bisa silakan menyampaikan. Ya tentu saja. Tapi Tetapi kalau sudah menjadi kesepakatan politik, sudah menjadi undang-undang, ya kita laksanakan dulu. Oh iya, Nanti siapa kita yang tidak perbaikin melaksanakan? pada pemilu Iya, yang akan datang. Iya. Tergantung pada apa seberapa besar masyarakat menginginkan perubahan itu. Oke. PKB ada Jangan lagi pendapat sekarang mungkin? digaruk-garuk yang udah nggak gatel gitu loh kalau menurut saya. PKB ada pendapat Pak Jazil ketawa-ketawa terus sendiri. Lo boleh orang menggugat presidential threshold itu. Boleh. Kan masih Boleh. Sudah Tidak berkali-kali. ada. Iya, Ya. betul. Jadi 2024 menurut saya sudah harusnya menjadi momentum buat partai politik, buat rakyat Indonesia untuk membangun harapan lebih baik ke depan. Kalau kita terus-menerus ngomong soal PT 0%, saya pikir semua sudah jalan ini. Tinggal bagaimana misalkan para pengamat, mahasiswa dan lain menampilkan siapa sih sosok untuk presiden ke depan yang terbaik. Menurut saya penting. Lo yang Bagi harus saya menampilkan yang itu partai Mas Jazil. Karena Iya. yang punya tiket untuk nyalon kan partai. Iya, tentu. Yang mengkaderisasi orang untuk jadi calon presiden itu kan partai. Tentu. Bukan pengamat. Gitu loh. Bukan, maksud saya feedback dari Nah, pengamat dari yang Iya. lain. Tentu kan semua yang mengeluarkan nama itu juga Yang pengamat, bukan actionnya partai. adalah partai Iya. politik juga kan nantinya. Justru itu menurut saya itu momentum buat partai politik. Oleh sebab itu penguatan partai politik itu penting. Itu yang saya maksud. Berarti kembali momentum kepada- 2024 ini kita gunakan. Mungkin ada sistem yang kurang baik, aturan yang kurang pas, ayo diperbaiki. Oke, baik. Jadi kembali ke pertanyaan awal saya di segmen 1 tadi, apakah silaturahmi ini akan berubah atau beda begitu keputusannya tergantung pada koalisi yang akan dibangun, begitu kita akan bahas nanti di segmen terakhir. Tetaplah bersama kami di The Prime Show.